Mbak Ulan yang sedang janjian sama saya ya? Iya benar, yang kemarin janjian. Oke. Ngomong-ngomong Mbak Ulan kesini naik apa? Tadi naik apa namanya, naik ojek sih. Wow, itu udah perjuangan banget ya Mbak ya? Iya. Oke. Sekarang tinggal di mana Mbak Ulan? Sekarang ngekos di dekat kampus ini. Ah, ngekos. Sebetulnya udah tahu saya? Belum sih, cuma baru tahu sekilas. Oke. Kalau begitu saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Ya, silakan. Oke, perkenalkan saya Tujuanis Tiani sebagai konselor di sini teman-teman ya yang sudah Mbak pilih. Oke, di sini kita kan akan melakukan sebuah proses konseling ya. Oke, mungkin itu saja. Kemudian alamat saya di Pandeglang, Kota Bulan, itu bertepatan di Kampung Panjang dan juga Kecamatan Kosan. Terkait dengan itu tadi, apakah ada yang Mbak ingin tanyakan terkait dengan saya? Udah sih cukup. Udah cukup, oke. Oke, kalau gitu saya ingin tanya, apakah Mbak Ulan sudah pernah melakukan proses konseling sebelum dengan saya? Belum sih, ini baru pertama. Oh, jadi ini first impression gitu ya? Iya. Oke, baik. Kalau misalkan ini pertama kali, wah saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mbak Ulan ya, karena sudah memilih saya ya sebagai konselor pertama yang akan melakukan proses konseling pada hari ini. Oke, baik. Jika ini pertama kali, izinkan saya ya untuk menjelaskan terkait apa itu proses konseling, kemudian juga tujuannya dan juga asas-asasnya ya Mbak ya. Sebelumnya saya mohon maaf Mbak karena saya sedang kurang fit ya. Jadi takutnya konseling ini nggak maksimal gitu kan ya. Saya mohon maaf itu sebesar-besarnya. Oke, di sini ada pengertian konseling individual. Di mana konseling individual ini adalah proses pelayanan bantuan yang diberikan oleh konselor seperti saya kepada klien yaitu Mbak Ulan di sini untuk menciptakan kehidupan efektif sehari-hari dan juga menghilangkan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Pasti di Mbak Ulan ini ada kan ya, pasti kehidupan efektif yang memang mungkin itu mengganggu Mbak Ulan ya. Oke. Tujuannya sendiri di sini yaitu untuk membantu individu tersebut untuk mandiri dan juga mampu untuk menggunakan diri. Nah, terkait dengan pengertian dan juga tujuan tadi, apakah ada yang Mbak tanyakan? Udah sih cukup. Udah cukup. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya lanjut ke asas ya Mbak ya. Dimana dalam proses konseling ini kita ada lima asas Mbak tentunya ya menjadi landasan dalam proses konseling individual, di mana asas-asas ini tuh menjadi pedoman supaya konseling kita ini berjalan dengan profesional dan juga etis tentunya. Oke, ada 5 terkait asas-asas. Yang pertama di sini ada asas kesukarelaan. Nah, asas ini tuh adalah asas yang paling dominan. Itu asas kerahasiaan. Di mana saya di sini sebagai seorang konselor itu pastinya sudah disumpah ya, untuk merahasiakan apa yang telah disampaikan. Jadi kami tidak akan menyebarluaskan kepada siapapun tanpa seizin dari klien seperti Mbak Ulan gitu. Nah, itu terkait dengan asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua di sini ada asas kesukarelaan. Nah, seperti tadi Mbak Ulan datang ke sini dengan secara sendiri atau apakah ada paksaan Mbak dari orang lain mungkin atau dari pihak keluarga biasanya atau teman gitu? Enggak sih, secara sendiri aja. Oh, jadi ini Mbak Ulan secara sukarela ya datang ke sini. Nah, itu juga termasuk dalam asas kesukarelaan Mbak Ulan. Nah, dalam asas kesukarelaan juga di sini itu Mbak Ulan secara sukarela menyampaikan keluhan Mbak Ulan gitu, atau permasalahan yang Mbak Ulan alami seperti itu Mbak, tanpa takut dan juga ragu. Oke, baik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga di sini ada asas keterbukaan Mbak Ulan. Di mana di sini Mbak Ulan harus terbuka. Karena dalam proses konseling ini tuh Mbak tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah. Jadi silahkan Mbak Ulan secara terbuka, secara luas apapun yang Mbak sampaikan. Walaupun nanti ada yang nggak mau Mbak sampaikan itu terserah Mbak. Jadi balik lagi ke Mbak Ulan. Silahkan saja karena saya di sini siap mendengarkan dan juga akan membantu dan tentunya akan senantiasa membantu Mbak Ulan untuk menemukan solusi. Kemudian yang keempat ya Mbak, ada asas kemandirian Mbak. Nah, asas kemandirian ini itu di mana keputusan berada di tangan klien.
mungkin cuma dikasih beberapa aja, tapi yang menentukan dan juga memilih itu keputusannya ada di tangan Mbak Ulan seperti itu Mbak. Oke, dan yang terakhir di sini akses yang kelima ada akses kekinian. Nah, akses kekinian ini adalah di mana kita ini adalah fokus pada permasalahan-permasalahan yang sedang Mbak alami sekarang gitu. Nah, kalaupun nanti misalnya ada kaitannya dengan masa lalu ya Mbak ya, kita boleh banget singgung sedikit ya. Kan benar kita untuk mencari apa menggali informasi lagi gitu kan. Karena tujuan kita tadi untuk menyelesaikan atau menemukan solusi seperti itu. Nah, terkait dengan 5 akses tadi bagaimana Mbak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, baik kalau cukup. Bagaimana bukan masih tegang ya? Oke, masih tegang. Bagaimana kalau misalnya kita ingin dulu relaksasi dulu lah supaya lebih tenang yang pertama. Oke, kalau begitu Mbak bisa ikutin saya ya. Oke, kalau begitu kita tarik nafas dulu. Ikutin saya ya, tarik nafas. Keluarkan. Oke, ini ya Mbak ya. Sekali lagi ya Mbak ya, tarik nafas. Keluarkan. Oke. Bagaimana sudah tenang? Sudah relax. Sudah relax. Oke, baik. Kalau sudah relax, mari kita lanjutkan dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga konseling kita pada hari ini tentunya berjalan dengan lancar. Kemudian juga diberikan kemudahan menemukan jalan atau solusi dan juga dikasih keringanan. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa di luar. Berdoa selesai. Oke, baik. Oke, Mbak Ulan, apa yang Mbak Ulan mau sampaikan? Ini ya, jadi setiap mau itu saya tuh selalu merasa gemetar gitu loh Kak. Jadi kayak tangan, pokoknya tangan itu gemeteran, keringetan, dingin, khawatir jadi dingin, pokoknya jadi panik, tiba-tiba panik gitu, dan merasa takut entah itu maju di presentasi atau maju di panggung, intinya yang berhadapan sama orang banyak. Kayak ketika saya maju saya ngerasa ketakutan yang emang berlebih gitu sampai menimbulkan gemeteran, dingin, keringet dingin, itu sih keluhannya yang biasa terjadi. Oke, itu keluhan Mbak Ulan yang tadi sampaikan ya, bahwa Mbak Ulan merasa mengalami respon-respon dari tubuh Mbak Ulan seperti keringat dingin, kemudian juga tangannya gemeter ya setiap kali untuk tampil atau maju apapun itu ya. Ya, berhadapan orang ramai seperti itu Mbak. Oke, baik. Kalau misalnya seperti itu, apa sih Mbak hal apa yang Mbak takutkan saat berhadapan dengan orang-orang? Ya, baik. Sekarang tuh takutnya kayak takut salah gitu loh, kayak takut misalnya kalau misalnya di atas panggung takut salah omong, atau enggak misalnya kita lagi tampil gitu ya, saya lagi tampil entah tampil atau apa itu saya takut salah, takut nggak tahu rasa takut aja gitu, takutnya takut salah omong aja sih. Oke, baik. Mbak merasa takut juga di sini ya, takut salah dan juga mungkin ada rasa takut diejek mungkin Mbak? Apa benar begitu? Iya, tapi nggak terlalu juga sih. Nggak terlalu juga, oke. Saya mau nanya lagi nih, apakah ada kaitannya dengan masa lalu Mbak? Kayak misalnya, saya dulu pernah begini, jadi akhirnya ke distract lah, sampai ke bawah sampai sekarang. Mungkin ada peristiwa atau jadi masa lalu seperti itu? Enggak sih, nggak ada. Karena emang kayak gitu udah dari dulu, tapi nggak ada kejadian yang bikin kayak gitu kan sih, cuma nggak tahu kayak dari dulu aja. Jadi memang kejadian itu ya Mbak ya. Jadi kejadian itu sudah murni gitu ya Mbak ya, ketika Mbak memang diminta untuk maju sama orang-orang. Nah kalau misalkan saya mau nanya di kelas ya, itu kalau misalkan Mbak disuruh maju, siapa sih orang yang Mbak takutkan ketika Mbak maju? Kalau orang yang ditakutkan nggak ada sih. Nggak ada. Jadi kayak emang suka ngerasa takut gak jelas gitu. Oke. Jadi Mbak ngerasa takut gak, kayak takut salah juga ya Mbak ya kayak gitu. Oke. Lalu aku mau tanya tentang tadi kondisi tubuh ya Mbak ya Mbak alami yaitu dengan munculnya keringat dingin dan juga gemetar seperti itu Mbak ya.
biasanya respon-respon orang-orang saat Mbak Ulan baju itu seperti apa sih? Responnya ya kalau yang saya alamin sih ya kayak misalnya dia respon mengamatin gitu. Sebagian ya ada yang teriak nama gitu ya, atau mungkin saya nggak terlalu perhatiin semuanya sih. Ada yang sebagian juga yang kayak cuma teriak-teriak gitu sih. Itu aja sih. Oh itu. Yang pernah saya alami. Jadi teman-teman Mbak Ulan ini juga mereka masih apa namanya dengan menyemangati Pak Ulan seperti itu mungkin ya. Oke. Nah setelah itu aku mau nanya lagi nih, hal apa sih yang Mbak Ulan apa namanya butuhkan untuk Mbak Ulan ini bisa untuk kayak lebih pede lagi untuk mencoba? Apa yang Mbak Ulan butuhkan? Mungkin Mbak Ulan butuh tenangan gitu ya, atau mungkin kayak aku harus belajar lagi lah gitu. Apa yang Mbak butuhkan? Ya biar nggak lebih malu gitu, biar nggak kayak iya aku harus berani tanpa diminta, mungkin juga Mbak harus sudah siap gitu. Jadi sudah siap. Ya paling ningkatin rasa percaya diri sih, sama ngilangin rasa ketakutan itu. Jadi ningkatin rasa percaya diri dan juga menghilangin rasa ketakutan seperti itu. Oke. Tapi pernah nggak sih kak katanya ngalamin hal yang sama juga kayak aku gitu, Dalam hal apa? kayak panik gitu panik berlebih. Oke. Dalam panik berlebih ya, saya sih sebenarnya juga pernah banget kayak mengalami kondisi seperti Mbak kayak tadi ya. Jadi reaksi tubuh juga saya sama dengan Mbak, tangan saya terasa dingin dan juga gemeteran gitu Mbak. Saya nggak tahu ini rasanya gugup. Tapi setelah saya menerapkan kayak misalnya saya mulai belajar ya sedikit-sedikit tentang kayak misalnya latihan di dalam cermin, di dalam apa namanya, di dalam kamar gitu, misalnya kayak ketika saya bercermin gitu Mbak ya, saya bisa kayak misalnya saya ngomong tuh sekitar 2 menit gitu Mbak sama cermin seperti itu. Atau kemudian juga ketika kamarnya lagi kosong Mbak, itu saya bercermin di sini. Jadi terlalu ramai gitu ya untuk kamar. Ada kalanya kan kamar itu kosong. Saya bisa di situ mulai untuk apa namanya belajar untuk berbicara sama diri sendiri gitu. Apa sih? Berarti kayak cara menanganinya dengan kita latihan public speaking lagi gitu ya, kayak dengan cermin sekalian melatih mental gitu. Kalau ada nggak sih kak saran buat aku gitu biar lebih baiknya kayak gimana? Oke, saran untuk Mbak Ulan ya. Kalau menurut aku sih karena Mbak Ulan ini juga belum pede ya tadi bilang di depan kelas ya saat presentasi, ini tentunya kalau bisa ya Mbak Ulan ini jangan langsung ngomong di depan orang banyak. Kayak misalnya nih Mbak Ulan punya teman kan? Iya ya. Nah itu Mbak bisa mulai dengan misalnya nih ada dua teman Mbak Ulan gitu ya. Nah itu Mbak bisa mulai apa namanya melatih dengan berbicara di depan dua teman Mbak Ulan itu. Jadi, nah kalau misalkan udah mulai pede, Mbak Ulan bisa nambah lagi temannya, misalnya kayak jadi 5 gitu Mbak Ulan seperti itu. Atau mungkin kayak tadi kayak cara saya Mbak, misalnya lewat latihan dulu ya dengan kayak kita saat bercermin misalnya selama 2 menit sehari seperti itu. Mungkin itu sih. Atau dengan cara ada teknik yang namanya grounding, dimana itu apa namanya teknik yang kita tuh apa berkontak fisik dengan alam langsung kan. Misalnya kayak memegang benda-benda yang dingin biar apa kecemasan atau apa namanya dalam responnya apa sih kayak bagian anggota tubuh kita tuh mulai lebih aman lagi gitu, lebih relax lah gitu mungkin kan ya seperti itu. Atau mungkin dengan memegang batu biasanya Mbak seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi itu yang membuat mereka mungkin ya sedikit merendahkan gejala yang seperti itu. Itu seperti itu. Nah, saya mau tanya nih Mbak Ulan, langkah apa sih yang akan Mbak Ulan lakukan nanti setelah kita tadi bahas ya dari awal
menerapin yang tadi kayak misalnya bercermin gitu Mbak ya, dan juga latihan-latihan di depan dua orang kamera mungkin seperti itu. Itu yang paling penting. Oke baik. Oke lalu nanti ini kita bisa mulai melihat untuk melihat perkembangan selanjutnya ini kapan ya Mbak? Mungkin mungkin 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan di hari apa kira-kira? Di hari Senin. Di hari Senin yang sama ya, dan juga di jam yang sama. Oke, di hari dan juga jam yang sama ya Mbak ya. Oke, baik, nanti akan saya catat ya Mbak. Kita nanti akan melihat perkembangan selanjutnya ya, apakah ada penurunan atau mungkin peningkatan ya Mbak Ulan rasakan selama nanti Mbak Ulan menerapkan metode tersebut ya. Oke. Tapi sebelum tadi memilih saran tadi, apakah Mbak sebelumnya sudah pernah melakukan teknik-teknik yang lain Mbak sebelum melakukan saran tadi? Belum sih, belum pernah sempat nyoba. Jadi kayak dibiarin aja. Oh, jadi kayak ini belum pernah ya Mbak. Jadi Mbak sangat banget butuh gitu ya cara yang kayak teknik-teknik seperti ini. Lagi kan Mbak banyak banget kali presentasi ya Mbak ya. Oke baik. Ya semoga nanti itu bisa Mbak Ulan terapkan ya tentunya ya. Jadi perlu ditekuni aja sih kalau seperti itu. Oke. Jadi saya sedikit simpulkan ya Mbak ya. Jadi terkait tadi Mbak Ulan merasa nggak pede tentunya dan juga takut salah ya pada saat Mbak Ulan ini disuruh maju ya, dan juga berhadapan dengan orang-orangnya. Nah Mbak Ulan juga di sini tadi sudah memilih ya metode atau cara dari yang sudah kita bicarakan seperti itu. Mudah-mudahan ya itu menjadi salah satu solusi yang Mbak ya yang Mbak Ulan pilih dan juga itu sangat bermanfaat tentunya. Oke, saya mau tanya dulu nih Mbak ya. Oke Mbak Ulan, karena kita sudah ketemu ya jawabannya, mungkin konsul kita juga sudah mencapai akhir ya tentunya. Nah, saya mau tanya dulu nih Mbak Ulan, apa yang Mbak Ulan rasakan setelah konsul pada hari ini dengan saya? Lega sih, kayak merasa beban kehilangan karena udah diceritakan juga ke kakaknya. Jadi Mbak Ulan juga merasa kayak lebih plong ya tentunya seperti itu. Oke baik, kalau terus juga tindakan apa ya yang akan Mbak Ulan lakukan untuk kedepannya ketika Mbak Ulan mengalami hal yang sama, hal yang seperti tadi misalnya, apa tindakan yang akan Mbak Ulan lakukan? Tindakan mau ini aja sih, kayak mungkin misalnya ada saya presentasi apa gitu, saya bakal latihan dulu gitu buat berbicara itu biar nanti di depannya tuh gak panik lagi, nggak grogi, nggak takut gitu sih. Oke baik. Dan juga saya mau tanya lagi nih ya, komitmen apa atau tanggung jawab seperti apa yang akan Mbak lakukan terkait dengan tadi yang sudah Mbak pilih pada solusi tadi? Konsisten buat ngejalanin sih. Jadi Mbak akan berusaha untuk konsisten ya supaya juga hasilnya akan konstan gitu kan. Oke, nah untuk satu pertanyaan lagi Mbak Ulan. Tadi ya sudah kita omongin lagi ya kan Mbak Ulan ya. Saya mau tanya lagi nih, apa yang Mbak peroleh dari hasil konsultan hari ini? Udah diperoleh ya, bakal lebih tanggung jawab buat ngejalanin solusi yang tadi udah kasih. Jadi Mbak juga harus jadi Mbak juga akan dengan sungguh-sungguh gitu ya Mbak ya untuk menjalani solusi tadi yang sudah Mbak dapatkan seperti itu. Oke baik, mungkin itu saja Mbak sesi yang saya tanyakan kepada Mbak Ulan ya tentunya. Terima kasih Mbak Ulan sudah mau konseling kepada saya
kasih Mbak Ulan ya, sampai nanti kita bertemu di hari dan juga di hari Senin ya tentunya ya Mbak ya, dan juga 2 minggu ke depan. Iya. Oke, 2 minggu ke depan dan juga di jam yang sama. Oke baik, saya ucapkan terima kasih Mbak Ulan ya. Terima kasih Terima juga. kasih ya Mbak.